Halo, saya Robinson dari Robinson Journey. Sahabat, saya saat ini sudah selesai sebuah perjalanan jelajah tipis-tipis kalau kata orang dengan sahabat baru saya, Benelli TRK 502X. Variannya sama yang merah ini, sama persis pokoknya. Looks-nya ya kayak begini, cuma warnanya aja. Yang ini kan yang merah, yang saya bawa itu grey hitam gitu. Nah, sekarang ini saya mau men-sharingkan bagaimana pengalaman saya dengan Benelli TRK 502X waktu perjalanan dari Jakarta lewat jalur utara menuju ke Brebes, Tegal, kemudian menginap di Batang waktu itu. Nah, ini pengalaman kedua saya bersama TRK 502X ini. Karena waktu yang pertama itu saya dari Jakarta ke Ujung Genteng. Wah, perjalanannya itu 16 jam lah pulang pergi ya, karena perjalanannya santai. 8 jam berangkat, 8 jam juga sekitar segitu juga pulangnya ke Jakarta. Karena destinasinya cuma Ujung Genteng itu aja. Di Ujung Genteng 2 malam waktu itu, terus muter-muternya di Ujung Genteng aja. Nah, waktu itu memang saya sudah tahu nih karakter si motor ini, dia sangat-sangat bisa diandalkan ketika melewati jalur-jalur yang pendek. Jalur-jalur pendek itu aspal semua gitu. Nah, itu saya udah senang sekali karena memang pada saat saya menjelajah dengan dia di jalur aspal, saya coba dia untuk kecepatan tinggi waktu itu. Nah, ketika kembali dari Ujung Genteng waktu itu, saya penasaran sekali, pengen coba dia untuk rute yang agak jauhan sedikit gitu. Nah, berkesempatan juga pada waktu itu bersama dengan tim dari Kemenparekraf, GBER namanya, gerakan bersama gitu ya. Jadi perjalanan kami waktu itu semua motoran, makanya ada satu hashtagnya perjalanan itu adalah Wonderful Ride. Rutenya dari Jakarta menuju ke Batang, Batang ke Dieng, Dieng Magelang, Magelang Jogja. Selesai di Jogja. Setelah itu saya kembali ke Jakarta lewat jalur selatan. Nah, sahabat, pada pengalaman kedua itu saya benar-benar bisa merasakan, bisa tahu bagaimana TRK 502X ini bisa menjadi sahabat baru saya, partner saya dalam menjelajah Indonesia. Karena sahabat perlu tahu bahwa Indonesia ini indah sekali, kita semua setuju, tapi keindahan Indonesia akan semakin lebih terlihat lagi ketika kita menjelajahinya dengan kendaraan kita, motor atau mobil. Nah, ketika saya pakai motor menjelajah Indonesia, saya bisa belusukan sampai ke jalan yang kecil yang mobil nggak bisa lewat, saya bisa lewat dengan partner baru saya ini. Nah, itu yang saya sudah alami ketika perjalanan bersama dengan Kemenparekraf menjelajah dari Jakarta menuju lewat jalur utara menuju ke Brebes, Tegal, kemudian menginap di Batang, dari Batang ke Dieng, nginap lagi di Dieng, dari Dieng ke Magelang, nginap lagi di sana, kemudian Jogja. My girl, in this pure moment, but I can't stop my urge from flying away. Strange how things turn out.
Sahabat, saya di sini bisa merasakan karena memang ada beberapa varian motor adventure yang saya coba dalam penjelajahan Robinson Journey. Kalau Robinson Journey di motor disebutnya RJ on bike, gitu ya. Nah, saya sudah bisa membandingkan TRK 502 dengan varian yang lain. TRK 502X ini 502 maksudnya 500 cc 2 silinder. Nah, saya mau fokus kepada 500 cc nya. Di perjalanan saya menelusuri Jawa Tengah dan Jogja waktu itu, saya dapat medan atau perjalanan yang aspal, yang gravel juga ada, sampai yang rumput lumpur pun ada, tapi sedikit lah waktu itu ya. Tapi di situ saya sudah bisa tahu bahwa 500 cc Benelli TRK 502X ini itu sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan saya, mengantarkan saya mengeksplor Jawa Tengah dan Jogja. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika saya pacu di jalan aspal, dia mau. Saya sprint, saya ajak sprint, dia mau gitu. Dia cukup sekali ketika saya gas gitu, saya buka gas, dia hantam jalan-jalan aspal yang waktu kondisi sepi ya gitu. Itu enak sekali. 500 cc-nya itu dapat maksimal untuk saya pacu dia di jalan aspal. Nah, ketika saya dapat jalan gravel, karena ya badannya kan keker gitu ya. Nah, bannya juga cukup bagus. Saya pakai ban yang multi-purpose waktu itu, dan itu sangat bisa diandalkan melibas medan-medan gravel yang saya lewati. Memang di Pulau Jawa ini hampir semua jalan aspal, setidaknya batu. Nah, ketika batu gravel itu saya enak sekali bawa dia karena suspensinya, bobotnya yang 213 kilo disupport dengan suspensi yang baik itu, saya enak aja ngelewatin jalan-jalan gravel itu. Nah, terus ketika saya membutuhkan, misalnya ya di jalan aspal, saya harus ngerem, saya harus berhenti secepatnya gitu. Ban depannya ini double disc brake. Ini cukup sekali karena kan kita bukan perjalanan yang seperti apa gitu ya, ngebut terus berhenti mendadak yang benar-benar mendadak banget gitu, enggak kayak gitu kan. Tapi remnya dia rupanya support sampai ke sana, sehingga ketika saya harus rem mendadak dengan bobot dia yang seperti itu, keseimbangannya juga terjaga baik, remnya itu mampu membuat dia berhenti sesuai dengan apa yang saya mau gitu. Nah, terus lagi yang senangnya saya waktu perjalanan yang agak jauh ini, biasanya perjalanan yang sudah lebih dari 4 jam itu mesin kan panas ya. Nah, kebanyakan motor-motor gede itu keluhannya di rider adalah panas di kakinya di sini. Nah, di Benelli TRK 502 ini saya nggak pernah merasakan di perjalanan itu sampai panas. Karena gini, ketika kita pacu dia dengan RPM tinggi, mesin bekerja keras gitu ya, waktu kita berhenti atau perjalanan yang slow gitu, itu akan berasa sekali panasnya mesin di paha, di kaki kita. Nah, dia enggak. Apakah karena memang jalur anginnya yang di bagian mesinnya ini dibuat sedemikian rupa, jadi sehingga dia jadi pendingin yang bagus sekali, atau bagaimana, saya nggak tahu. Saya bukan reviewer. Oke, sahabat, saya perlu sampaikan juga bahwa saya bukan reviewer kayak teman-teman yang lain, karena teman-teman yang lain udah ada reviewer yang pasti udah ngomongin soal TRK 502 ini. Kalau saya lebih kepada
pengguna gitu ya. Jadi saya bicara dari pengalaman saya menggunakan TRK 502X ini, dan apa yang saya pengalaman saya itulah yang saya sharingkan kepada sahabat sekalian, bahwa seperti ini yang saya alami dan inilah yang saya sampaikan gitu ya. Nah, jadi waktu balik lagi ke yang tadi, waktu saya perjalanan jauh di mana mesin ini sudah bekerja maksimal dan dia panas, tapi saya nggak merasakan sepanas motor yang lain yang pernah saya bawa gitu. Saya senangnya makanya kalau ketika saya jalan berhari-hari, sekali jalan bisa berjam-jam gitu ya, betah aja tuh saya pakai ini karena itu kan kadang-kadang membuat kita nggak nyaman dengan berkendara, terus kita kepanasan kakinya ya kan gitu. Tapi di sini saya enak sekali, nyaman sekali gitu. Oke, nah terus oke, saya masuk ke remnya tadi deh. Kan tadi saya bilang bahwa saya juga seneng dengan pengereman dia, double cakram di depan, double disc ya. Terus dia kan ada ABS-nya. Nah, ini kembali kepada karakter pemotor. Pemotor kadang-kadang punya karakter yang dia maunya gesit, dia maunya slow, dia maunya konstan gitu, macam-macam. Nah, kalau saya seringkali saya itu memacu motor saya, kemudian pada saat tikungan atau harus segera ngerem, saya biasanya udah deket baru saya rem gitu. Yang sering saya keluhkan adalah ketika saya harus segera ngerem gitu, kalau ABS-nya terlalu sensitif itu membuat saya jadi kesel. Saya jadi belum apa-apa saya udah tarik rem gitu, terus udah minta dia berhenti, tapi ABS-nya itu mengganggu. Sering kan dia ngelawan truk gitu kan. Nah, kalau ini saya minta disetelin supaya jangan terlalu sensitif gitu. Nah, itu karakter, kembali lagi itu kembali kepada ridernya. Nah, saya senangnya dia bisa di adjust ABS-nya. Jadi sehingga ketika saya minta dia ngerem mendadak itu, dia nggak langsung aktif ABS-nya. Nah, itu membuat saya lebih nyaman untuk mengendalikan dia ketika ngerem, kemudian mungkin belok atau harus buang badan atau bagaimana, itu saya lebih nyaman. Jadi tidak terpengaruh dengan ABS-nya yang ngelawan ke tarikan kita ke remnya gitu. Nah, itu yang bikin saya makin senang dengan TRK 502X. Nah, apa lagi ya? Itu yang membuat saya kenyamanan pada saat berkendara. Terus Benelli TRK 502X ini dia juga siap untuk membawa logistik yang umum lah ya. Kendaraan atau motor adventure itu umum. Ada panelnya, ada boxnya di samping kiri kanan, kemudian ada top boxnya. Terus kalau saya punya sendiri, motor saya sendiri, saya ada bawa tas ekstra lagi karena kebutuhan logistik. Saya perlu bawa beberapa barang. Nah, saya tinggal taruh di sini. Tempatnya cukup luas, cukup bagus. Jadi ketika saya untuk perjalanan yang berhari-hari, kebutuhan logistik saya dia sanggup bawa. Nah, itu pengaruhnya kepada manuver-manuvernya saya ketika ada di jalan-jalan tikungan atau jalan gravel, jalan yang saya harus kendalikan dia melewati obstacle yang ada. Itu terbantu dengan bobot dia yang 213 kilo, membuat dia lebih mantap, lebih kokoh ketika mencekram jalan gitu. Nah, itu membuat saya lebih nyaman lagi, sekalipun logistik saya itu banyak, logistik saya itu lumayan berat gitu. Tapi karena memang dia gede, dia punya kemampuan untuk daya angkut logistik juga, makanya ketika saya jelajah Jawa dan Jogja waktu itu,
seperti nggak bawa apa-apa, seperti bawa dianya aja tanpa bawa logistik gitu. Itu bagusnya dia, karena memang dia disiapkan untuk adventure, untuk perjalanan jauh dengan barang bawaan gitu. Oke. Nah, terus dia juga disupport dengan USB charger, sehingga saya bisa ngecas handphone untuk GPS. Kemudian sena Bluetooth saya bisa langsung dari USB-nya yang ada di sini langsung dicolokin ke sena Bluetooth saya. Itu enak sekali. Jadi saya nggak repot lagi untuk bawa apa namanya power bank gitu. Jadi tinggal colok aja di sini. Ya, itu ya. Terus yang bikin saya nyaman lagi, ketika saya berkendara, bermotor dengan TRK 502X ini, riding positionnya saya senang sekali. Ini saya tunjukin ya. Riding positionnya saya, ketika sudah berkendara berjam-jam, saya seringkali di perjalanan itu karena udah berjam-jam pegel kan, pinggangnya pegel. Nah kalau pakai ini tempat duduknya, saddle-nya ini pas sekali. Saya bisa mundur duduknya ke belakang, ini udah cukup. Nah ini udah paling mentok kan, saya di belakang. Tangan saya ini pas. Ya ini balik lagi, ini postur ya. Rider masing-masing kan posturnya beda-beda. Nah kalau untuk saya ini pas sekali. Saya dengan posisi kayak begini, tangan saya lurus sudah, nggak kejauhan, nggak kedekatan, tapi pas. Dan pinggang saya di sini rata dengan posisi yang kayak begini. Kalau saya mau stretching, ketika sambil bermotor nih ya, saya tinggal giniin. Ini enak sekali. Ini akan membantu saya stretch punggungnya, pinggangnya. Jadi sambil tetap berkendara, tapi saya bisa sambil ya tarik-tarik ototnya gitu. Atau saya bisa juga kadang-kadang ya saya lihat rutenya juga, berdiri lihat medannya juga, maksud saya kendaraan yang lain. Nah ini pas sekali dengan tinggi saya yang 172, ini tangan saya ketika berdiri tetap berdiri dan tegak. Enak sekali, saya senang sekali nih kayak begini nih. Oke, ini juga membantu saya kalau udah panas, misalkan untuk udah kelamaan, jadi enak berdirinya, posisinya pas di tengah. Ini umum ya, kendaraan motor adventure selalu kayak begini. Jadi ini enak berdiri. Saya tetap bisa manuver, rebahan sambil berdiri, gitu. Atau saya akan buka footstep belakang sambil jalan nih. Ini kayak begini. Saya bisa motoran kayak gini sambil stretch otot betis, saya giniin. Nah ini narik otot betis. Kemudian badan saya condongin ke depan, ini lebih stretch lagi ke belakang. Gini. Ini biasa saya lakukan ketika saya bermotor, tapi lihat kondisi lalu lintas kalau sepi. Gitu ya. Terus ada lagi terkadang saya naik ke sini, ke joknya, jongkok. Ini saya lakukan kayak begini. Saya begini. Wah, macam-macam. Banyak yang saya bisa ini kan di motor ini ketika berkendara, karena riding position dan saddle-nya ini enak sekali. Gitu. Terus ketika saya di lampu merah berhenti gitu, tinggal buka standarnya, nyamping, kakinya kesiniin, ininya nyender. Enak banget, ini pas semuanya. Aduh, saya senang sekali, nyaman sekali gitu. Saya nggak harus turun dari motor, saya nggak harus berhenti berlama-lama gitu. Paling berhenti toilet stop atau makan, istirahat, makan. Paling kayak begitu aja. Tapi selebihnya di atas motor saya bisa lakukan stretching, gitu. Oke? Nah. Saya rasa kurang lebih itu semua kesannya saya ketika berkendara dengan TRK 502X ini, menjelajah sebagian dari Indonesia sampai ke daerah-daerah waktu itu. Tidak sama sekali tidak ada kesulitan. Nggak ding, nggak sama sekali. Ada juga ding kesulitannya.
Ntar ya, saya kasih tahu ya. Tapi overall, saya merasakan dia sebagai partner yang tepat untuk menjelajah negeri ini bersama Robinson Journey. Saya pengen punya pengalaman lebih lagi sama dia untuk perjalanan yang lebih jauh lagi, yang lebih lama lagi. Oke, saya mau masuk sekarang tadi yang saya bilang ya nggak semuanya terpenuhi, dalam artian begini, nggak sesempurna itulah, pasti ada kekurangan, ya kan? Nah, ini yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan ini didengar sama Benelite juga. Ketika saya berkendara, ketika saya bermotor, kalau di lampu merah atau ketika berhenti, ini seringkali saya nggak standar ganda begini, tapi standar samping. Buka standar samping, nah ini saya keluhkan. Dia terlalu merebah, dia terlalu miring. Kalau menurut saya ya, dia terlalu miring sehingga ketika saya mau jalan lagi, mau ngegas lagi, ini PR buat saya ngebanguninnya karena berat. 213 kilo belum termasuk logistiknya saya, itu berat kok. Ngebanguninnya tuh wah, saya biasanya kalau ngebangunin dia, berdiriin dia, itu pakai teknik saya berdiri dulu terus saya buang pakai badan. Jadi saya manfaatkan badan saya, dia bangun, baru saya dudukin. Gitu caranya, supaya nggak terlalu dorong-dorong ini aja udah jinjit sayanya, kan disebutnya motor jinjit ya. Dan jadi makanya waktu saya ngebangunin dia, ngeberdiriin dia dari standar samping, saya harus manfaatkan badan saya gituin. Itu kalau bisa akan lebih bagus lagi, mungkin standar sampingnya nggak sampai terlalu merebah, dia agak berdiri sedikit lagi, itu akan lebih nyaman. Jadi ngebanguninnya, ngeberdiriinnya itu nggak terlalu PR. Itu satu. Yang kedua, keluhan saya yang kedua terhadap Benelli TRK502 adalah windshield. Nah, saya nggak tahu, ini kan dibuat oleh Itali ya, motornya Itali kan. Posturnya mereka mungkin tinggi-tinggi 180, 190 gitu kan, para biker bule-bule itu kan tinggi-tinggi. Nah mungkin karena itu juga windshield yang setinggi ini tidak terlalu pengaruh buat mereka, tapi buat saya ini pengaruh ketika saya di kecepatan mulai dari 100 km per jam ke atas. Ketika 100 km per jam ke atas, rupanya angin yang menerpa yang saya karena kenceng begitu, anginnya yang dibelah oleh windshield ini ternyata menciptakan turbulensi ke helm saya. Helm saya helm adventure yang ada tab-nya kayak topi gini, kayak topi saya ini, bayangin topi saya deh ya helmnya. Jadi angin yang dari sini turbulensinya menghantam ke helm saya, kena ke tab-nya topi saya ini, rupanya dia membuat helm saya itu jadi goyang karena dia kan memukul gitu. Jadi di kecepatan 100 km per jam ke atas, helm saya tuh gitu. Jadi waktu di kecepatan tinggi itu saya udah melihatnya udah goyang semua. Itu karena helmnya keganggu sama turbulensi angin yang tercipta, yang dibuang dari windshieldnya ini gitu. Terbukti kalau di kecepatan segitu yang helm udah mulai goyang, saya kalau berdiri nggak goyang helmnya, atau saya nunduk sekalian begini, nah itu nggak goyang. Nah itu terbukti karena angin turbulensi yang tercipta gitu. Makanya mungkin ini kalau saya lebih nyaman lagi kalau windshieldnya ini diturunin mungkin 5 cm ya, diturunin sedikit 5 cm, jadi tetap badannya saya terlindungi dari angin, dari turbulensi, tapi helm saya tetap aman. Nah kemarin saya siasati adalah begini, ketika saya jalan kecepatan tinggi, saya agak nunduk aja, jadi begini, jadi ini nekuk, terus kepalanya agak nunduk begini, baru hantam. Kemarin top speed saya itu 156
km per jam. Udah harus ngerem lagi karena di depan udah ada ojek, udah ada kendaraan lain. 56 km per jam itu udah gini. Saya pengennya gini, saya pengen gitu. Tapi nggak enak kalau saya begini, anginnya kena, getar lagi helmnya, makanya harus duduk gini. Ya itu kan balik lagi ya, kembali kepada ridernya. Kebutuhan saya itu karena kebetulan posturnya saya seperti ini, ya turbulensi itu ternyata berpengaruh ke saya. Akhirnya saya siasati dengan itu. Seandainya windshieldnya dipotong sedikit lebih turun lagi, karena ini memang nggak bisa di-adjust, dia udah mati. Jadi apa adanya begini ya, itu yang saya jalani gitu. Nah, mudah-mudahan yang ada pilihan windshield yang lebih kecil untuk dipakai di motor saya pada saat jelajah berikutnya gitu. Oke, itu semua yang saya rasa dari TRK502X ini, pengalaman saya ketika saya bermotor sama dia menjelajah Indonesia. Saya senang sekali. Ini sama persis nih dengan yang saya bawa. Udah sama banget ya. Badan semua sama. Nah, terakhir yang membuat saya senang, semakin senang ketika berkendara dengan Benelli TRK502X adalah nih, silencer, suara mesin, dan suara knalpot. Saya nggak tahu apakah Benelli ini memang dia bikin motor memperhatikan dengung suaranya juga kah atau bagaimana, tapi sejauh pengalaman saya bawa Benelli varian yang lain juga, saya udah pernah bawa 502C, terus Leoncino juga pernah saya bawa, tapi itu masih nyobain sedikit aja. Tapi yang saya dapat dari sana adalah suaranya bagus. Suaranya itu bass, terus bulat gitu ya, tapi tidak mengganggu, tidak kenceng, tidak mengganggu orang lain, apalagi kita yang berkendara. Karena gini, ketika kita bermotor, sensasi suara itu juga menjadi bagian dari kenikmatan bermotor. Itu menurut saya ya. Saya waktu berkendara, waktu bermotor, saya mau dapetin sensasi motoran saya itu dari suara mesin dan suara knalpotnya. Nah, ketika saya bawa TRK502X ini berhari-hari, saya senang sekali. Begitu start engine, kemudian saya gas, kemudian mulai gas, itu mulai jalan gitu. Suaranya itu membuat saya nyaman, membuat saya semakin semakin pede gitu, semakin convenient. Saya semakin merasa nyaman berkendara dengan adanya suara dari mesin dan knalpotnya yang buat saya itu menjadi bagian dari kenikmatan berkendara saya pada saat itu. Nah, ini yang saya perhatikan kelebihan dari Benelli. Saya kok merasa ketika saya nyalain mesinnya, mulai dari nyalain mesinnya sampai saya berkendara dan sampai saya berhenti, itu sudah mulai rasa nyaman itu di saat saya start engine gitu. Itu duduk nyalain mesin, itu sudah mulai kenyamanan saya bersama dengan dia. Sampai saya berhenti, matiin dan turun, itu kenyamanan semua buat saya. Itu mungkin ya yang paling berkesan buat saya dari Benelli TRK502X ini. Harapan saya ke depannya, yang tadi kekurangan-kekurangan tadi, seandainya itu bisa di adjust atau disesuaikan dengan kebutuhan saya, wah itu jadi sempurna deh berkendaranya saya dengan dia ini gitu. Tapi pun tanpa itu saya udah nyaman sekali dengan Benelli TRK502X ini.
Itu semua bisa terabaikan dengan kelebihan-kelebihan atau kenikmatan-kenikmatan berkendara yang saya dapat dari dia. Gitu. Sahabat, saya akan terus menjelajah Indonesia dengan kendaraan motor dan mobil. Ketika saya menjelajah keliling Indonesia, saya menuju ke pelosok-pelosok Indonesia untuk melihat keindahan Indonesia. Betapa Indonesia ini indah dan luar biasa, dan itu akan semakin terlihat indah dan akan terbukti keindahannya ketika saya mengunjunginya dengan kendaraan motor atau mobil itu tadi. Mudah-mudahan saya berjodoh lagi, berkesempatan lagi dengan Benelli TRK 502. Saya pengen punya pengalaman yang lebih lama lagi, mungkin kalau kemarin kan berhari-hari, saya pengen berminggu-minggu dan berbulan-bulan kalau bisa gitu, supaya saya bisa menjelajah lebih jauh lagi ke pelosok-pelosok yang lebih jauh lagi. Tapi untuk kita semua dalam masa pandemik ini, ya itu kita harus perhatikan benar-benar bahwa kita nggak bisa semudah itu juga kayak sebelumnya, sebelum pandemik kita bisa kapanpun tinggal berangkat aja gitu. Itu udah nggak bisa lagi sekarang. Kita harus perhatikan, karena kita nggak mau kita tertular, atau kita tidak mau karena kita orang lain yang tertular. Tapi jelas kita semua setuju bahwa kita dengan berkendara kita akan lebih bisa menikmati keindahan Indonesia. Dalam tiap-tiap kesempatan yang ada, kami dari Robinson Journey akan mengambil kesempatan itu menjelajah Indonesia, melihat langsung keindahan Indonesia, menunjukkannya kepada sahabat sekalian betapa Indonesia indah dan betapa Indonesia luar biasa. Mohon dukungan sahabat sekalian biar penjelajahan kami ini terus dapat berjalan dan kami bisa menunjukkan Indonesia yang indah, Indonesia yang hebat. Robinson Journey, bangga jadi Indonesia.